Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, sahabat tani ataupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sedang mereview tanaman cabai saya yang pada waktu itu 8 hari yang lalu saya lakukan pemupukan menggunakan SP36, kemudian ZA, dan juga saya tambah NPK 1616. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang daunnya sudah mulai hijau kembali dan sudah mengeluarkan tunas-tunas cabang baru. Insya Allah dengan mengeluarkan tunas cabang baru, tanaman cabai ini nanti kedepannya akan semakin rimbun. Dan kemarin juga ada yang bertanya, apakah tanaman cabai yang sudah berbuah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK ataupun pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, bunganya tidak rontok ataupun buahnya tidak rontok? Jawaban saya teman-teman, sebenarnya tergantung kondisi tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tata cara kita menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Maksud kami seperti ini teman-teman, usahakan pupuk itu seimbang, jangan terlalu tinggi dosisnya. Jika kondisi tanaman itu daunnya masih kuning, dilakukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi tidak jadi masalah. Tapi sebelum itu, sebelum saya jelaskan semua, jika teman-teman baru menemukan channel saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bisa menginspirasi dan bisa memotivasi sahabat-sahabat tani semua, khususnya buat adik-adik dan para pemula. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang mereview tanaman cabai saya yang pada waktu itu 8 hari yang lalu baru saya lakukan pemupukan dengan cara ditabur, teman-teman. Pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah NPK 1616, kemudian ZA, dan juga saya tambah menggunakan SP36. Jika SP36 tidak ada, teman-teman bisa mengganti dengan pupuk yang lainnya. Bisa juga dengan Ultradap dan juga bisa dengan CMP juga bisa. Dan untuk hasilnya teman-teman, dan alhamdulillah setelah 8 hari sudah mulai ada perubahan, daunnya sudah mulai menghijau, kemudian tunas cabangnya juga sudah mulai bermunculan, dan alhamdulillah seperti itu. Dan kemarin juga ada yang bertanya subscriber saya, apakah tanaman cabai yang sudah berbuah dilakukan pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, apakah tidak rontok? Di sini saya akan menjawab teman-teman, tergantung pemakaian pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Terkecuali saya menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi tanpa saya tambah dengan ZA ataupun pupuk SP36, mungkin bisa juga terjadi kerontokan. Tapi jika pemakaian pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi itu disesuaikan dengan kondisi tanaman, insya Allah berdasarkan pengalaman saya pribadi tidak terjadi kerontokan di bunganya ataupun di buahnya, saudaraku. Itu penjelasan saya, termasuk yang di sini sudah saya jelaskan. Alhamdulillah satu pun tidak ada rontok. Memang iya, kadang-kadang jika pemberian pupuk di saat tanaman cabai kita sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan dan juga masa pembuahan, biasanya jika dikasih pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi terjadi kerontokan. Itu pun juga ada beberapa alasan. Yang pertama, jika tanaman cabai daunnya sudah mulai hijau dan tunas cabangnya sudah mulai banyak, buahnya sudah mulai tua, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, biasanya akan terjadi kerontokan. Tapi jika tanaman cabai itu baru dilakukan pemetikan yang pertama, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk nitrogennya tinggi, insya Allah tidak akan terjadi kerontokan. Yang penting pemupukan itu dilakukan dengan cara seimbang. Artinya apa seimbang itu?
jangan terlalu menggunakan pupuk yang menggunakan dosis yang terlalu tinggi. Misalnya satu pohon bisa ditabur menggunakan 2 sendok makan. Nah, yang saya lakukan di sini teman-teman, untuk 2 pohon saya hanya menggunakan 1 sendok makan. Makanya saya membuatkan lubang di tengah-tengahnya itu untuk 2 tanaman. Jarak tanaman cabai ini sekitar 60 cm teman-teman. 60 cm saya lubangi di tengah-tengahnya itu berarti 30 cm. Jadi 1 sendok itu untuk 2 tanaman ini. Tuh teman-teman, penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran teman-teman, tapi apapun yang saya jelaskan di channel Hari Petani Indonesia itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya sekarang sudah mulai memunculkan tunas-tunas baru, apalagi ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman melon. Makanya teman-teman cek video kami sebelumnya, tanaman cabai ini adalah hasil dari tumpang sari, dan ini juga sudah mulai menguning buah-buahnya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu lagi bisa dilakukan pemetikan ataupun pemanenan, dan harga buah cabai sampai saat ini masih di kisaran 35.000 untuk cabai rawit merah. Kalau untuk cabai yang lainnya saya masih kurang tahu teman-teman, karena saya lebih fokus ke tanaman cabai rawit merah. Mudah-mudahan apa yang saya upload setiap hari ini bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, bahwa lahan kebun pun juga bisa dijadikan untuk bercocok tanam. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya yang selama ini setia menemani kami dan selalu mensupport perkembangan channel Hari Petani Indonesia. Jika saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah lah yang akan membalas kebaikan teman-teman dengan diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman review tanaman cabai saya yang saya lakukan pemupukan 8 hari yang lalu, dan alhamdulillah tanamannya sudah mulai subur, tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan, dan calon bunganya pun dan calon buah dan bunganya pun juga mulai banyak. Sama sekali tidak terjadi kerontokan, dan buahnya pun juga sudah mulai lebat teman-teman. Dan insya Allah nanti di bawah tanaman cabai ini juga akan saya tanami, dan ini sudah pasti akan saya tumpang sari lagi dengan tanaman semangka. Walaupun kondisi jarak tanamnya ataupun jarak bedengannya ini tidak ideal, tapi saya akan berusaha mencoba bagaimana hasilnya nanti setelah tanaman cabai ini tumpang sari dengan tanaman melon, dan sekarang saya tumpang sari lagi tanaman cabai dengan tanaman semangka. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Silahkan teman-teman tunggu terus video-video kami selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, karena niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi tentang tata cara budidaya tanaman cabai dan juga tanaman melon. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.